insya Allah PMK ini bisa diatasi dengan syarat bahwa kita semua harus saling membantu dan ada istilahnya adalah biosecurity. Biosecurity adalah keamanan bersama. Digitalks by Tani Center IPB University. Halo Sobat Tani, selamat datang di Digitalk by Tani Center IPB University bersama saya Niki Elva. PMK atau penyakit mulut dan kuku merupakan topik yang paling hangat yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia saat ini, utamanya para peternak. Nah, saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Dr. Hewan R. Hari Suhartono, MAPP, SC PhD, yang merupakan salah satu dosen dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedik IPB University. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita sapa saja. Bagaimana kabarnya Pak Hari? Sehat-sehat aja. Nah ya nih Pak, mungkin teman-teman di rumah sudah tidak sabar mendengar penjelasan Bapak mengenai PMK. Mungkin banyak dari teman-teman yang tidak mempelajari peternakan ataupun mengenai hewan tidak paham apa sih itu PMK. Mungkin bisa dijelaskan gejala PMK dan PMK itu disebabkan oleh apa sih Pak sebenarnya? Oke, terima kasih. PMK adalah penyakit mulut dan kuku atau bahasa Inggrisnya FMD. Ya, jadi penyakit ini sebenarnya sudah lama ada, hilang, kemudian nanti timbul lagi. Nah, dalam hal ini saya tidak bicara terlalu jauh mengenai jadi dia adalah sebagai virus. Ya, jadi virus yang beredar di dalam tubuh hewan dan dia hanya menyerang pada hewan yang berkaki genap, ya bisa sapi, kambing, domba, babi nggak bisa. Jadi itu dan kejadian ini pada saat ini ya cukup mendadak ada. Ya, jadi dulu sudah pernah ada tapi sudah hilang, kemudian timbul lagi. Saya tidak bicara mengenai itu, adalah yang penting adalah bagi peternak itu adalah kita melihat sepintas oh ini kemungkinan PMK atau tidak, seperti itu aja. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail tidak Pak gejala dari PMK ini seperti apa? Oke, ya. Nah ini yang penting adalah kita menghadapi penyakit ya, jadi secara umum penyakit itu hampir sama gejalanya, pasti demam. Nah ini peternak biasanya kan dia bisa melihat setiap hari yang memberi makan, membersihkan kandang. Nah itu bisa melihat performan daripada sapinya, artinya penampilan sapi. Jadi kalau sapi sudah tidak mau makan, nah ini kita harus hati-hati. Karena setiap gejala penyakit pasti awalnya seperti itu. Nah kemudian nanti kalau misalnya dia udah lebih spesifik, bisa kita lihat misalnya kok mulutnya bersaliva, keluar lendir. Nah, kemudian juga kita lihat dia makannya agak susah. Nah, ini pasti ada sesuatu di dalam lidahnya yang mungkin akan terganggu. Nah, istilahnya adalah ada luka di lidah. Ya, kemudian juga lebih parah lagi nanti di antara kuku dan jari itu ada istilah daerah koroner. Nah, ini ada lepuh-lepuh. Nah, itu aja yang utama. Daerah koroner tuh yang koroner tuh antara kuku keras sama kulit. Ya, jadi ada perbatasan di situ. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi dari situ mulailah ini spesifik pada penyakit mulut dan kuku. Kalau misalnya hanya demam aja mungkin bisa virus yang lain, tapi karena sekarang sudah merebak PMK, jadi kita sudah langsung curiga aja gitu. Yang penting nanti bagaimana tahap selanjutnya. Berarti gejala khas dari penyakit PMK ini adalah adanya saliva yang terus-menerus keluar, kemudian melepuhnya bagian kuku, seperti itu ya Pak? Kalau lebih lanjut aja misalnya bisa dilihat di lidahnya, di bawahnya nanti ada luka. Nah itu udah betul-betul spesifik seperti itu. Jadi kita harus siap-siap untuk peternak dan penyakit itu sebetulnya tidak begitu berbahaya ya. Kalau peternak tuh harus telaten memberikan makan ya, seperti kalau pada bayi kalau nangis jangan didiamkan. Nah ini bedanya dengan orang
bahwa hewan tidak mau makan, jangan didiamkan aja. Gitu. Jadi harus disuapi, ya, diberi makanan yang halus, kemudian istilahnya kita dicekokkan ke dalam mulutnya dari samping. Ya, itu. Berarti Kemudian peternak yang memang harus harus, apa ya? Ibaratnya paham sekali kondisi hewan iya. ternaknya itu. Jadi jangan didiamkan sambil nunggu makan, nggak akan mau makan. Gitu. Nah, kemudian juga lepuh di kaki juga merasa sakit dan apa. Nah, kemudian nanti kita bisa berikan apa larutan garam tinggi, atau kalau bisa adalah apa ya, soda kue diencerkan. Nah, itu untuk membersihkan luka di lepuh-lepuh di kakinya. Itu aja pertolongan pertamanya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya dia di atas, nah diusahakan bahwa sapi ini nanti pindah ke tempat yang ada rumput. Jadi dia bisa lebih enak daripada di lantai yang keras. Dia tidak nyaman. Jadi senyaman mungkin sapi ini dipindahkan ke tempat rumput. Kalau misalkan gejalanya itu gejala yang masih dicurigai, misalkan masih demam saja, tapi kan karena sekarang sedang merebak PMK, kita wajib curiga nih Pak, takutnya itu benar merupakan PMK. Nah, kalau dari kejadian seperti itu, sebaiknya apa yang harus dilakukan peternak nih Pak? Oh iya. Dengan gejala yang ringan itu. Nah, kalau gejala ringan seperti itu, ya kita harus memberikan makanan yang jadi jangan dia mengunyah sendiri, tapi makan tuh dipotong halus-halus, kemudian nanti diberi air, kemudian dicokokkan ke dalam mulutnya. Nah, ini biasanya peternak sudah tahu, jadi pakai botol kecil di samping mulutnya biar dia nanti menelan sendiri pelan-pelan. Jadi jangan sampai menunggu dia mau makan, pasti tidak akan mau makan. Kalau enggak, nanti kan perutnya kosong, nah itu tambah parah lagi, lebih-lebih, dan itu harus banyak minum, diberi minum. Gitu. Ada pakan khusus nggak Pak untuk ternak atau sapi yang bergejala seperti itu Pak? Atau terserah yang penting dihaluskan gitu? Iya, tidak ada yang khusus sih sebetulnya. Makanan yang biasa, yang rumput, kemudian juga dikasih sedikit konsentrat ya supaya dia ada nafsu, itu aja sih. Karena kan kalau beli yang apa, yang paten kan terlalu mahal. Jadi yang kita sederhana, yang biasa dia berikan, nah itu pelan-pelan diberikannya, jangan sekaligus. Jadi dicekok, masukkan ke dalam mulut lagi. Terus nanti sekitar berapa menit atau jam usahakan makan lagi sampai dia kondisinya pulih. Nah, ini waktu masa inkubasi, maksudnya masa penyakit yang ada di hewan itu sekitar ya secara umum 14 hari. Jadi bisa mungkin lebih kurang dari itu. Jadi sampai dia benar-benar nanti dia agak turun suhunya, mau makan, nah baru boleh. Oke, nah kalau misalkan ada sapi yang sudah, oh ini udah jelas kena PMK nih, apa sih yang harus dilakukan selain memberi makan halus seperti tadi? Apakah kita harus melapor ke dinas atau seperti apa nih Pak? Atau harus kita ya tangani sendiri gitu? Yang pertama adalah kalau misalnya sudah tahu gejala seperti ini, nah sapi itu dipisahkan dengan yang sehat. Ya, takut nanti dia menular. Nah, kemudian ini kita lapor ke petugas. Pastikan di koperasi ada dokter hewan atau petugas apa, supaya cepat minta pertolongan ke dinas mana. Karena itu yang tahapan pertama, dan dokter hewan atau misalnya petugas yang di lapangan akan tahu. Karena ini kan sudah wabah, harus tangani. Dan peternak juga nggak boleh diam aja gitu. Dia harus jalan terus. Ya bisa nanti dikasih apa ya, macam kayak air gula atau apa yang biasa untuk diminumkan. Yang penting dia harus ada energi. Seperti itu. Biasanya kalau setelah lapor itu apa sih penanganan yang harus didapatkan gitu dari peternaknya itu? Apakah nanti dikasih obat kah? Nah, itu nanti dokter petugas sana yang akan memberikan obat. Ya, obat multivitamin seperti itu. Kemudian kalau misalnya demam ya nanti dikasih anti demamnya gitu. Jadi memberikan energi yang cukup, terus nanti yang lain-lainnya. Yang penting dari awal peternak sudah mulai. Kalau misalnya dia sapi itu duduk-dudukkan terus, nah usahakan sapi itu dibulak-balik kiri kanan supaya nanti kakinya tidak kram. Gitu. Ya, jadi kalau kram kan akan lebih sulit. Ya. Kalau misalnya sudah parah, tapi kalau dia masih berdiri ya masih aman. Lebih mudah dalam hal penanganan. Tapi kalau udah tiduran,
Ya ini harus cepat ditangani, kalau nggak nanti dia matiin sapi bukan karena apa, karena dia tidak bisa makan, makin lama makin lemas. Nah ini takut nanti indikasi penyakit lain masuk lagi, ya organ-organ tidak bekerja lagi. Oh, berarti meskipun dia gejalanya sudah parah, sebenarnya itu masih bisa diselamatkan ya Pak ya? Ya insya Allah masih bisa diselamatkan. Yang penting adalah harus banyak nafsu makan. Ya, Oh, jadi makan yang utama nih Pak ya? utama gitu. Kalau enggak ya nggak bisa apa lagi. Jadi beberapa. Tapi yang penting adalah dari awal dulu dia sudah tidak mau makan, ada salivasi. Nah ini harus cepat-cepat ditangani. Dia nggak mau makan harus dicekok gitu. Jangan menunggu dia sampai tiduran di bawah, nanti lebih berat lagi penanganannya. Yang paling parah itu kalau misalnya dia diem di bawah, peternak tidak bisa bergerak apa-apa, menunggu dari yang lapor yang terlalu lama, akhirnya seperti itu. Mengenai poin sapinya harus dipisahkan dari sapi yang sehat ini Pak. Iya, jadi dipisahkan lokasinya lah, misalnya di mana samping. Jadi jangan sampai tertular gitu. Nah, yang sehat pun, diusahakan juga memberi makan yang cukup. Jadi jangan nanti yang sehat juga nanti karena terlalu konsentrasi yang sakit, yang sehat tidak diperhatikan. Nah, justru yang sehat ini yang harus diperhatikan juga. Gitu. Makannya bagus, oke, dia mau makan. Nah, sifat sapi itu kalau sudah makan banyak, dia pasti akan duduk, ya, mengunyah. Nah, itu yang sifatnya umumnya. Kalau misalnya dia masih berdiri, kadang-kadang dia sebenarnya masih kekurangan nih. Saya belum makan nih, ini belum banyak. Gitu. Ya, jadi itu dipisah, kemudian kandangnya dibersihkan, ya seperti itu. Emang menularnya itu dari apa sih Pak? Lewat mana gitu? Nah itu sebenarnya virusnya itu bisa yang umumnya sebenarnya dari udara. Ya, terbawa udara, karena mungkin udara yang lembab seperti musim hujan seperti itu, nah itu lebih mudah. Dan dia jaraknya cukup berkilometer, ya, berapa kilometer, nah itu bisa. Makanya kalau misalnya untuk kena sakit PMK, itu jangan dibawa keluar, malah harus dikandangin, isolasi mandiri gitu. Mandiri, ya. Kalau enggak nanti ya dibawa ke jalan, nah itu kan virusnya kemana-mana, nanti bisa mempengaruhi sapi-sapi yang lainnya. Seperti itu. Selain isolasi mandiri nih Pak, apakah ada semacam penyemprotan seperti yang kita lakukan pada saat COVID kemarin nih Pak untuk PMK ini gimana? Ya, jadi sebenarnya penanggulangan yang lainnya sama seperti COVID, jadi lingkungan diberikan disinfektan, ya, disemprot lingkungannya, dibersihkan. Kemudian juga orang yang menangani itu jangan nanti memegang yang sehat. Jadi yang kalau mau itu yang sehat dulu kasih makan, baru yang sakit. Nah dari yang sakit, kalau menangani yang sehat sebaiknya harus ganti baju, ya mandi. Jadi jangan sampai bersatu. Pakannya juga jangan misalnya tempat pakan yang sakit dulu nanti dikasih ke yang sehat. Ya, jadi yang sehat itu yang diutamakan, baru nanti dipisah yang sakit. Atau yang sakit tersendiri pakannya atau tempat pakannya harus dipisah. Ya, jadi jangan air minumnya juga jangan nanti disatukan, ya sama aja nanti mengalir ke situ. Jadi harus betul-betul dipisah. Jadi mirip dengan isolasi mandiri manusia kalau misalkan kena COVID kemarin tuh ya Pak ya. Jadi harus seperti itulah menghadapinya. Dan virus ini tidak menyebar ke manusia. Jadi yang penting adalah itu. Kemudian juga untuk tindakan yang selanjutnya nanti mungkin dari dinas akan dijelaskan dari para penduduk yang lain. Saya hanya melihat dari segi penanganan daripada sapi yang sakit, kemudian bagaimana antara sapi yang sakit dan yang sehat. Nah itu yang penting. Untuk selanjutnya ya nanti mungkin ada yang bisa lebih mendalam. Kalau misalkan di suatu lokasi ini tidak bisa melapor nih Pak, atau pihak yang seharusnya menangani ini masih kurang paham untuk cara menangani PMK, apa sebaiknya yang dilakukan petani? Maksud saya peternak dalam hal ini, apakah harus menangani sendiri, dan bagaimana sih cara menangani sapi atau ternak yang terkena PMK ini Pak? Nah itu yang saya bilang, kalau misalnya belum ada petugas, ya peternak harus berusaha sedapat mungkin sapi ini mau makan, itu aja. Makan, terus dilihat, dibalik-balik itu posisinya, ya kemudian sambil menunggu tugas yang insya Allah mungkin dalam waktu
beberapa hari atau beberapa minggu dia bisa sehat. Jadi jangan menunggu. Ya kalau ada petugas juga kan banyak tempat-tempat lain juga terjadi seperti itu. Iya. Seperti itu. Kalau untuk mengatasi gejala-gejala yang terlihat kayak seperti luka di mulut atau di kuku itu ada obat yang bisa digunakan oleh peternak tidak, Pak? Mungkin obat tradisional seperti itu, kalau misalkan tidak ada obat-obatan yang datang. Ya kalau untuk di mulut sih kita nggak bisa memberikan obat yang langsung ya ke dalam mulutnya, ya, karena dianggap bahwa dia tuh sebetulnya bisa dengan cara mengunyah itu bisa memperbaiki luka-luka yang di dalam. Yang penting dia punya nafsu makan. Nah yang penting adalah yang di kuku. Di kuku ini kan dia di luar, jadi kita lebih mudah pakai antiseptik atau pakai yang tadi bilang garam tinggi, ya garam yang konsentrasi tinggi, atau bisa juga dengan kalau berhari soda kue yang diencerkan itu diuruskan. Itu maksudnya biar dia nanti larut lah, lepuh-lepuhnya itu akan hilang. Nah itu diharapkan dia bisa sembuh. Ya kalau ada betadine ya sebaiknya betadine apa-apa disemprotkan. Kan itu mungkin agak mahal, nah bisa ditolong yang ada yang sederhana. Berarti sebenarnya bisa ditangani sendiri ya Pak dengan bahan-bahan yang ada di rumah seperti garam mungkin atau mungkin jeruk nipis mungkin saya pernah mendengar bisa dengan itu ya jeruk Pak. nipis. Kalau saya dia nggak nafsu makan kan kadang-kadang suka gula Jawa diaduk dicekokin. Itu yang penting mau nafsu makan gitu. Ngebersihin luka di dalam kan nggak mungkin satu-satu gitu. Digital. Ya Pak, untuk menangani luka yang di kuku-kuku itu kan tadi disebutkan bisa dengan cuka, bisa dengan asam, bisa dengan garam. Nah itu caranya gimana Pak? Apakah digosok kah, ataukah disemprot atau seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi sebaiknya kalau digosok-gosok kan tambah sakit. Ya, jadi kita sebaiknya disemprot tapi pelan-pelan dibersihkan ya, karena itu kan luka. Ya, dibersihkan nanti disemprot lagi itu aja. Jadi tiap beberapa kali kita semprot lagi terus, supaya nanti lepuhnya hilang terus. Jadi kan mencegah selain dari virus kan takut ada bakteri yang masuk situ juga. Nah itu tujuannya. Jadi ya diusahakan sedapat mungkin seperti itu. Jadi jangan sampai ditunggu lama gitu, harus misalnya sehari 2 kali 3 kali jangan. Pokoknya setiap mungkin kita berusaha untuk menyemprotnya. Kemudian kalau yang di mulut, memang tadi yang kita cekok adalah kan makanan. Nah kalau lupu-lupu di mulut juga bisa kita semprot aja sedikit-sedikit pelan-pelan. Ya seperti kalau orang yang sakit gigi kan suka kumur-kumur dengan air kan kalau orang bisa kumur-kumur. Nah kalau hewan kan nggak bisa. Jadi caranya disemprot aja gitu. Ya, mudah-mudahan dia supaya yang takutkan tuh sebenarnya bukan virus tapi bakteri ini yang mengikuti ke situ. Nah itu. Kalau virus itu kan sebenarnya antibodi di tubuhnya yang harus. Nah selama ini mungkin belum ada ya mengenai virusnya, sedang diberusahakan. Nah diusahakan dengan adanya pemberian pakan yang cukup, dia mau makan. Nah ini timbul nanti kekebalan di tubuhnya, itu aja sementara ini. Ya, jadi sambil menunggu vaksin yang ada dan yang lain, nah itu seperti itu. Ya. Nah itu untuk penanganannya apakah di kandang yang tersendiri, isolasi mandiri seperti itu, ataukah perlu di outdoor mungkin Pak? Karena mungkin kan sebaiknya sih enaknya di outdoor. Di outdoor di malah ya, lebih aman. Jadi kan dia enak berjalan. Cuman kan kalau misalnya hujan gini juga kasihan juga. Tapi maksudnya bawahnya itu jangan yang lantai keras. Bagian bawah yang justru harus diperhatikan. Nanti kan dia berdiri kan sakit itu. Ya, seperti itu. Tapi ya kalau peternakan kadang-kadang kita mesti lihat juga situasinya. Kalau misalnya ada halaman ya bisa dipisahkan. Jadi pisahkan yang utama dengan yang sehat. Jangan digabung. Mungkin kalau di kandang bisa dimodifikasi pakai jerami atau apa gitu ya Pak? Bisa. Biar tidak terlalu keras gitu ya Pak. Kasihan kan. Atau kalau pada sapi perah kan biasanya karpet masih kurang, masih keras juga. Ya saya harus dengan jerami atau apa. Tapi kalau di outdoor itu apakah
bisa menyebar ke lokasi lain ya Pak, dikhawatirkan ya Pak kan. Ya asal jangan ada saluran dekat pinggir kali atau apa gitu kan, di outdoor kan di rumput aja. Iya. Ya kan mungkin di situ lebih aman. Berarti gitu. tidak masalah ya Pak? Iya, yang penting dipisah karena kalau udah kejadian seperti itu bingung kan mau di mana lepasnya. Yang penting dia mau berdiri dan nyaman. Ya, tadi saya cukup lega sebenarnya waktu mendengar informasi bahwa PMK ini tidak menular ke manusia, Pak. Namun ini ada satu pertanyaan yang menggelitik lagi nih, Pak, di kepala saya. Apakah sapi yang terkena PMK ini masih bisa dikonsumsi nih, Pak? Oke. Sapi yang kena PMK itu bisa dikonsumsi, tapi dengan syarat bahwa kita harus memasaknya betul-betul. Ya, jadi jangan setengah matang macam itu. Jadi kita bisa mengkonsumsi dan dia itu tidak menular ke manusia. Cuman ada beberapa bagian yang kita perlu hindari seperti kepala, kemudian bagian jeroan, kuku itu sebaiknya jangan dikonsumsi. Itu dikubur aja, lebih baik. Itu amannya. Kalau yang lain daging itu bisa dikonsumsi, harus dimasak. Nah, yang lebih utama adalah kalau misalnya sapi ini kena PMK, nah jangan membawa keluar. Jadi kalau misalnya sudah dipotong, itu sebaiknya ada yang merebus di situ. Jadi direbus dulu, lebih aman lagi. Oh, bagian yang sudah dipotong tadi direbus. Jadi misalnya bagian virusnya daging mati apa gitu. mati. Karena kalau kita bawa lagi itu keluar, dibagikan ya sama aja dengan menyebar. Nah, memang ada beberapa cara untuk menghindari, ya terutama ini juga bagi petani ternak, ya bagi yang mendapat hewan kurban. Nah itu di masjid tuh harus disediakan tempat untuk merebus. Yang penting harus direbus dulu, lebih aman. Ya, dibawa keluar nanti menyebar. Memang dia tidak zoonosis bagi manusia, ya, tetapi kan kita menghindari bahwa ini nanti akan sulit untuk penanganannya sapi-sapi yang berikutnya. Ya, setelah kurban nanti malah tambah meningkat lagi. Jadi itu lebih aman direbus. Direbus atau dikubur ya? Nah, kalau yang bagian-bagian tertentu itu dikubur, tapi kalau untuk dagingnya, kalau mau dibagikan itu direbus, mereka seperti itu. Jadi kepala, jeroan, atau kuku itu lebih aman dikubur saja. Dikuburnya apakah harus di tempat tertentu yang misalkan tidak boleh dekat dengan sumber air atau bagaimana? Ya itu, jangan dekat sumber air, lebih jauh. Ya. Resminya seperti itu, gitu ya. Harusnya seperti itu, jangan sampai menyebar. Gitu. Kita takutnya itu kan mungkin nggak apa-apa, tapi kan nanti masih banyak sapi-sapi yang sehat lagi atau kambing itu berliaran nanti kena lagi, nanti penanganannya akan lebih sulit lagi. Jadi selain PMK ini tidak menular ke manusia, sapi yang terinfeksi atau terkena PMK juga masih aman dikonsumsi ya Pak ya? Asalkan dimasak atau diolah dengan baik dan benar seperti itu. Digital. Mungkin ada closing statement nih Pak dari Bapak untuk teman-teman atau sobat tani yang sedang mendengarkan podcast ini mengenai PMK nih Pak. Ya, insya Allah PMK ini bisa diatasi dengan syarat bahwa kita semua harus saling membantu. Dan ada istilahnya adalah biosecurity. Biosecurity adalah keamanan bersama. Ya, jadi kalau misalnya peternak atau misalnya yang memotong daging itu memperhatikan kesehatan, ya, insya Allah ini bisa teratasi. Ya, jadi PMK tidak berbahaya, tetapi untuk dikonsumsi harus dimasak keamanannya. Jadi insya Allah kalau misalnya vaksinnya sudah ada, terus juga peternaknya juga rajin merawat hewan, ya, melihat kondisi-kondisi yang lemah, nah ini harus cepat ditangani. Gitu. Jangan menunggu dia udah lama nanti bingung. Jadi dalam penanganan seperti ini peternak tuh harus punya jadi terhadap hewannya.
Ya, jadi mesti melihat nih, oh kondisi sapi saya seperti ini. Nah, kalau udah lemah, oke, pisahkan, kasih makan yang baik. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Pak Hari atas informasi yang diberikan di podcast kita kali ini. Semoga dengan informasi tadi yang sudah dijelaskan, teman-teman, terutama teman-teman peternak, bisa lebih lega karena sebenarnya PMK ini dapat diatasi dan dagingnya masih bisa dikonsumsi. Oke, terima kasih kepada Sobat Tani yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Tani Center IPB University. Saya Nike Elva Manatila. Terima kasih. Sampai jumpa.